Oke, kita ketemu lagi. Salam lestari. Untuk part kedua ini, saya akan mereview jalur pendakian, jalur lawang, khususnya yang via lawang. Ya memang via lawang ya. Jadi kemarin part pertama saya bikin vlognya itu sampai di batas kebun teh, ya, yang di bekas shelter yang tinggal lantainya aja. Dan ini adalah ujung jalan akses mobil di kawasan kebun teh. Jadi nanti teman-teman nyampe di sini, nanti diarahkan langsung lurus. Nah, lurus di sini. Jadi dari shelter terakhir, dari tikungan terakhir akses mobil naik sampai di sini, langsung keluar jalan tanah. Karena akses mobilnya ke selatan. Jadi mungkin nanti dari atas kita akan memberi plakat per 500 meter nanti untuk membantu teman-teman bila malam nanti. Jadi plakat ini kita kasih reflektor, jadi kalau malam dinyala di center radius 1 km kena cahaya dia pasti nyala. Oke, langsung aja kita perjalanan naik sampai ke pos 2. Oke, ini kondisi jalan yang keluar dari akses mobil yang berbatu dari arah kebun teh. Ini arah naik ya. Tadi ini yang dari kebun teh. Nah, itu akses mobilnya yang ini akses mobilnya ini ke selatan. Karena dia hanya di lingkup kebun teh untuk angkut panen. Nah, setelah itu jalannya keluar setapak. Jadi teman-teman pendaki langsung tembak lurus di sini. Mengikuti jalan ini aja. Nanti di depan itu belok kiri, masuk kawasan perhutani. Jalannya masih jelas. Nanti ada jalur yang agak ya bukan agak ya memang letter L ya. Nanti di situ kita kasih plakat nanti biar lebih jelas karena di situ sering teman-teman yang salah ambil jalurnya. Oke, ini tikungannya yang saya maksud tadi. Nah, di sini ada tanda plakat ya, papan larangan. Dan ini akses jalannya nanti langsung belok kanan. Nah, jadi yang ini kawasan perhutani, yang ini kawasan PTPN. Nah, kebun teh, cuman sekarang udah dirombak menjadi kopi. Jadi ini masih tahap proses kopi. Nah, jadi di sini akses mobil jalannya jelas sampai ke atas. Nah, di sini ya. Nah, ini yang kita maksud. Nanti kita kasih reflektor jenis ini nanti. Ini kalau malam di senter nyala ini. Jadi teman-teman yang pendakian malam nanti juga bisa jelas. Nah, gini. Dan kalau posisi kita turun pasti kayak gini pemandangannya. Ini ada jalan. Lewat sini bisa. Lewat sini bisa. Tapi saya sarankan lewatlah jalan yang pertama. Yang maksudnya yang kalian naik pertama. Jadi dari awal naik sampai turunnya tetap di jalur yang sama, ya. Jangan di sini dan ini plakatnya kalau dari belakang ya. Jadi banyak percabangan memang karena di sini juga jadi satu sama akses jalan orang-orang ke ladang lahan perhutani. Oke, ini kita ada di pertengahan. Nah, di sini mungkin teman-teman yang pernah naik dan naik di tahun ini mungkin ada perubahan ya. Karena di sini udah digarap lahan. Nah, di sebelah kiri itu ada akses masuk. Jadi jalur pendakinya di sini ada pertigaan. Jadi ke sini. Nah, di situ ke pondok ya. Pondok penggarap lahan dan kebetulan di situ juga ada musolanya. Mungkin teman-teman yang kebetulan di sini masuk jam sholat bisa numpang sholat di situ karena ada musolanya. Tapi harus diingat untuk jalur pendakiannya lurus ya. Nah, di sini ada tanda itu kostrat ya, papan banner peringatan. Teman-teman, ini saya ada di persimpangan ya. Jadi di sini memang sering membingungkan karena
minimnya plakat penunjuk jalan. Jadi teman-teman ada yang aksesnya turun di sini, dan ini turun ke sana itu ketemu ke kebun teh yang paling utara. Jadi keluar jalur jauh. Harusnya lurus ini ya, lurus di depan saya ini. Karena di sini ada aksesnya itu ya. Nah, ini akses jalan motor ya. Jalur pendakian sini. Dan ini jalur motor juga orang-orang ke ladang. Nah, biasanya komunitas trail itu nyampainya di sini. Nah, di sini habis itu ke sana. Karena dulu pernah dibuat event, jadi banyak yang tahu. Jadi kalau dari bawah, yang dari saya ngevlog tadi di pertigaan yang ada akses menuju pondok kerja orang yang garap lahan, ini kita dari bawah. Nah ini ya, ini posisi kita perjalanan naik. Jadi terus naik. Di sini ada pohon. Ini sebenarnya ada plakatnya sih, kecil ya, cuman belum standar ini. Nanti kita ganti. Nah di sini kita langsung disuguhi dengan tempat yang datar kayak camp, tapi ini persimpangan. Nah, jadi jalur pendakiannya langsung naik sini, lurus naik ya, tetap naik. Nah, di sini akses motor ke ladang dan jalur trail, sama yang sini. Nah, ini yang biasa menyesatkan teman-teman pendaki yang belum pernah naik sini nih. Jadi nanti di sini saya kasih plakat nanti turunnya ya. Jadi itu kita sekarang kita lanjut dulu naik ya. Ini jalur pendakiannya naik ya. Kita sampai di pos 2, nanti kita pasang plakatnya sambil turun. Soalnya kalau naik kita capek bolak-balik nyalain motor, tapi kalau mau turun kan motor kita matikan, nanti kita berhenti, tinggal berhenti aja. Oke. Oke, kita sekarang ada di pertengahan Kaliandra ya. Jadi kita sudah di Kaliandra. Dulu di sini rimbun karena ini kawasan perhutani, jadi dirubah menjadi lahan tanaman kopi, tapi tetap ada pohon tegakan. Nah di sini untuk akses belok ya. Jadi kita dari bawah tadi, dari bawah ngikuti jalan ini aja. Jalannya seukuran kayak gini. Memang dari bawah itu jalannya nggak lurus aja ndak. Dia belok kanan kiri aja, meliuk-liuk ya. Nah, jadi kayak ular. Nah, karena kalau dibuat lurus itu nanti cepet hancur karena dibuat jalan air. Tapi kalau dibuat belok kayak gini, itu nanti enaknya di setiap belokan nanti dibuat saluran pembuangan airnya. Nah, dari bawah nanti sampai terus naik ke sini ya. Nah, di sini kalau jalur lamanya ini. Nah, ini masih ada sisanya ya. Ini jalur lama, cuman di sini udah mulai ketutup ke sana, itu lurus ya. Itu yang jalur lama. Dan ada pergeseran ini dari sini nanti ke kanan ya. Nanti sampai ke ini. Di ujung sana ada pohon, ada tulisan hijaunya. Nanti kita kasih plakat juga di situ. Nah, karena apa? Ini kawasan perhutani, kawasan produksi. Jadi kita nggak menjamin jalan ini sampai beberapa tahun ke depan akan tetap seperti ini. Pasti nanti ada perubahan. Mungkin pergeseran itu pasti. Karena ini bukan kawasan konservasi. Kalau kawasan konservasi itu dari pos 2 ke atas, itu dari dulu sampai sekarang tetap jalan pendakiannya di situ-situ aja. Tapi kalau di perhutani pasti ada perubahan. Karena apa? Kontur tanahnya di bawah ini bukan kontur tanah, maksudnya lahannya itu kan di garap masyarakat, dibuat lahan. Nah, dan masyarakat itu bisa menggeser jalur pendaki. Karena yang jalur yang sekarang ini mau ditanami apa gitu ya, atau mungkin mau dibuat kapling kotak apa, diluruskan biar apa, itu bisa aja. Jadi saya nggak jamin mungkin 2-3 tahun ke depan tetap seperti ini. Tapi mudah-mudahan perubahan itu nggak signifikan dan tetap pendaki itu masih bisa membaca ya, membaca. Jadi makanya
kita ngasih plakat itu bingung. Kadang kita kasih di sini dapat 1 tahun, ternyata udah geser 10 meter dari jalur awalnya. Jadi plakat yang sudah kita pasang, kita ambil nggak bisa, pasti rusak gitu loh. Jadi kita masangnya nggak terlalu kerap sih, karena yaitu suatu saat nanti ada pergeseran, kita ngambilnya nggak susah-susah ya. Jadi itu pesan saya, tetap ikuti alur jalan yang dominan jelas, dan pekah kanan kiri pasti ada tanda identik pendakian. Gitu aja. Oke, sekarang kita benar-benar udah di tengah-tengah Kaliandra yang masih belum terjamah. Maksudnya belum terjamah ini masih belum diubah menjadi lahan pertanian. Jadi masih rapat ya. Sekitar saya ini masih rapat. Nah, di sini ini jalur pendakiannya. Dan di depan motor saya ini ada kayu 2. Itu memang kita buat penghalang karena kadang orang ngetrail yang nggak bertanggung jawab ya. Jadi dalam tanda kutip saya nggak menyalahkan komunitas trail, tapi ada orang ngetrail kan bukan berarti dari komunitas juga, kadang dari individu juga. Dia itu sukanya ngawur, jadi selama bisa masuk dia lewatin, dan dia tidak tahu kalau itu kawasan hutan lindung dan konservasi. Jadi kalau untuk trail selama ini kita ada di perhutani disediakan khusus jalur trail. Perhutani sendiri juga gitu menghimbau tidak masuk di lahan pertanian atau ladang, karena kasihan untuk penggarapnya. Kalau pas waktunya panen jalannya udah rusak gitu kan ya. Jadi tidak semuanya orang ngetrail itu jelek ya, tapi ada beberapa yang tidak bertanggung jawab. Jadi masih banyak ya masuk di sini sampai sana gitu, dia maksa masuk ya. Di sini kita kasih kayu ya, terus yang di depan sana itu masih ada lagi. Kemarin kita eksekusi, kita tutup dengan pohon. Jadi ada pohon itu yang udah mati ya. Kita sama perhutani ya, perhutani sendiri yang ini ngerobohin, hanya untuk mengakses, nutup akses. Karena kalau nggak gitu nanti mobil bisa masuk, jeep 4x4 nanti jelas masuk. Jadi ini pagar utama hutan konservasi, tinggal satu-satunya ini hutan lindungnya perhutani. Kalau hutan lindungnya rusak, otomatis pagar rusak. Jadi otomatis nanti kawasan konservasinya yang terancam. Jadi apa ya, sangat miris sekali sebenarnya. Jadi kembali ke jalur ya, ini jalur pendakiannya, dan ini jalur yang dari bawah. Ini dari bawah tadi ya. Setelah kita di tikungan yang terakhir tadi yang saya ngeval tadi, itu nanti lurus saja mengikuti jalan sampai di sini. Kita sudah mendekati alang-alang ya. Dan yang saya bilang tadi, beberapa waktu lalu kita eksekusi penutupan jalan bersinergi dengan perhutani selaku pemangku kawasan ya di bawah wilayah Tahura. Jadi di belakang saya ini ada beberapa pohon kering, kita tumbangkan untuk menutup jalan. Jadi kita nebang bukan untuk kita bawa turun atau kita manfaatkan di kampung, tapi tidak, kita manfaatkan di sini. Tujuannya apa? Kalau sudah dikasih pohon kayak gini, mereka pasti males untuk buka jalan lagi. Nah, ini contohnya. Ini pohon-pohon kering karena kemarin dibuka, pohon-pohon ditebangin. Nah, ini bekas mobil udah nyampe sini. Nah, kita kasih larangan. Nah, ini larangan darurat ya. Kita masih pembuatan plakat ya, larangan. Nah, ini yang saya bilang. Jadi ada pohon mati sama perhutani selaku pemangku kawasan ditebang untuk menutup jalan. Jadi bukan penebangan liar ya, karena ini kawasan produksi. Nah, kita butuhnya untuk menutup jalan akses biar nggak terus naik di depan. Oke, selamat datang di Sabana Pos 2. Cuman kita masih belum di Pos 2. Ini di batas
sabana sama kaliandra. Jadi kalau kaliandra itu yang ini pohonnya rapat di bawah saya ini. Ini kaliandra. Di atasnya kaliandra ini sabana, alang-alang. Nah, di sini sebenarnya rencana kemarin mau tak luruskan ya, biar ini. Cuma di depan kita ini ada tanaman RHL dari perhutani. Jadi daripada jalurnya ganggu bibit, kita tetap pakai yang belok kiri. Kalau dari bawah ini belok kiri. Ya. Nah, ini. Jadi ini yang dari bawah, dari yang tumpuk-tumpukan kayu tadi yang kita tutup ke sini langsung belok kiri ya. Jadi ini posisi kita dari bawah. Nah, kita bawah naik, kita disambut dengan pemandangan view Lincing. Ini kalau cerah, puncak kelihatan dan view-nya mantap. Jadi dari sini itu langsung kalian tengok kiri. Nah, ini jalan setapaknya. Setelah sekitar 25 meter nanti belok kanan di depan itu. Nah, di depan itu jalannya naik. Nah, di depan sana itu ada plakat hijau. Nah, itu plakatnya. Jadi jalur utamanya. Dari turunnya juga gitu. Turun dari sana ke sini langsung belok kanan turun. Ini. Oke, nanti kita kasih plakat di sini sama situ. Oke. Kita lanjut jalan. Nah, ini maksud saya di sini. Ini pergeseran jalannya di sini. Jadi, nah ini jalan utama Manjur dulu. Itu turun ke bawah, ya, turun ke bawah sana. Nah, makanya di situ ada plakat, karena dulu masuknya itu jalur lamanya ini. Nah, karena udah dalam, terus yang di Kaliandran di situ udah banyak pohon tumbang, jadi udah nggak layak dilewatin, nambah capek ya. Jadi gesernya ke sini. Jadi kalau pemandangan dari bawah sini itu ada plakat, cuman di sini. Nah, pohon situ kita kasih plakat nanti. Dan ini tanda untuk naiknya. Jadi dari yang utara sana, mentok di sini ya, ke kanan. Nah, di sini ada papan himbauan kawasan pelestarian alam Taro Air Suryo, dan di sebelah kanan ada papan data RHL perhutani ya. Dan ini jalan masuknya, jalan naiknya. Oke, ini kita di tengah-tengah, kita ketemu teman-teman dari Depok. Jakarta Depok ya? Iya. Jakarta apanya Depok? Jakarta sama apa beda? Beda. Iya, soal tulisannya aja beda, Jakarta sama Depok ya. Oke, ini teman-teman dari Depok, kalau Jakarta ya udah naik kemarin ya. Naik kemarin pagi. Justru yang dari jauh-jauh ini herannya gini. Mereka nggak tujuan puncak tapi PW pos 2 3 hari, bayangin. Dia ngungsi dari rumah jauh-jauh dari Jakarta ke sini hanya PW di pos 2. Makanya itulah sensasi jalur pendakian Lawang. Itu kalau udah PW di pos 2 pasti malesnya mau ke puncak. Pasti PW di pos 2. Nggak tahu pos 2 itu ada apanya ya. Dan intinya untuk pendakian manapun, puncak itu bukanlah tujuan, tapi kenyamanan, dan kita bisa bertukar cerita dengan teman-teman pendaki. Itulah yang paling mantap. Itu yang paling utama. Yang saya minta cuma satu, diminta petugas di pos itu. Berangkat selamat, pulangnya selamat. Nah, itu aja. Saya nggak butuh. Itu. Kami nggak butuh foto kalian yang di puncak gini-gini. Enggak. Yang penting kalian selamat, kita udah aman, seneng. Yang tetap patuhi protokol kesehatan selama pandemi. 1 orang 1 tenda, masker dan sanitizer. Oke. Ini malah kelakuan. Sudah PW di pos 21 malam, kompornya di bawah. Ini mau ngambil di base camp, ngambil kompor nanti naik lagi. Ini salah obat ini kayaknya mereka ini. Oke, lanjut. Makasih ya. Kita tunggu di pos 2 masak ya. Oke. Nah, nanti di dalam perjalanan ini ada plakatnya. Nah, ini Puncak Arjuno. Nah, ini jalannya akses terus ya. Nah, ini lagi. Ini perlu saya jelaskan. Karena di sini itu udah ditanami pohon-pohon ya. Ada tanaman pohon ini. Nah, itu di depan-depan itu ada pohonnya. Maksudnya bibit RHL ya. Jadi di sini ada setelah plakat ya. Nah, plakatnya di sini. Setelah plakat di sini ada jalan naik lurus. Ini jalur pendakiannya. Kalau ini jalur ladang ini. Jadi jangan belok kiri.
Nah, kelihatan jelas sih, ya, jelas. Nanti kita kasih identitas yang pas di sini nanti untuk pendakian. Jadi pendakian tetap lurus saja dari Sabana itu ya, yang belok kiri 25 meter terus ke kanan. Nah, itu jalan aja lurus. Walaupun ada pertigaan, lurus saja terus mengikuti jalan ini sampai pos 2. Oke. Oke, ini di tengah-tengah Kaliandra ya. Maksudnya tengah-tengah alang-alang ya. Di sini view-nya udah mulai bagus nih. Nah, ini alang-alang semua. Jadi kalau naik jalur lawang itu nyesel jalannya tapi nggak nyesel pemandangannya. Nah, di sini kita udah mulai kelihatan. Lincing 1, lincing 2. Jadi yang tertinggi yang ada benderanya itu lincing 2-nya. Itu yang ketinggian. Dari sini kita udah kelihatan ada pendaki yang naik di lincing 2 yang tertinggi ini. Mantep. Jalannya zigzag. Jadi gini, kenapa sih jalannya lincing itu kita buat zigzag? Kalau kita ngetreknya lurus, itu kita susah, apalagi kalau musim hujan. Makanya dulu kita bikin zigzag, kanan kiri kanan kiri. Tapi nggak tahu ya pendaki sekarang itu karena apa ya? Tembak lurus saja sambil merosot gitu. Pengennya cepet turun karena memang kalau zigzag kan lama. Tapi aman. Tapi mereka lurus saja akhirnya jalannya banyak yang rusak. Nah, itu kelihatan yang lurus saja kan, dominan yang lurus dilewatin, diikutin teman-teman yang pendaki berikutnya. Sedangkan ini model konturnya itu kayak Gunung Piramid Bondowoso. Jadi nanti kalau naik di jalur Lawang itu kontur gunung atau trek gunung yang lain insya Allah ada di sini. Cuman beda kontur aja. Ya, tanjakan apa? Tanjakan PHP atau mungkin jalur apa istilahnya macam-macam ya di gunung-gunung yang lain. Insya Allah nanti di sini ada. Cuman beda kontur aja. Beda suasana maksudnya kontur kemiringan sama. Mungkin di sana itu lebih terbuka, di sini banyak rumput alang-alang sama pohonnya gitu. Jadi di lincing itu kalau cuacanya buruk tidak disaranin, apalagi ngecamp itu walaupun cerah, cuaca cerah atau buruk tidak disarankan oleh petugas untuk ngecamp maksudnya petugas tidak menyarankan kepada pendaki untuk ngecamp di area lincing karena sangat berbahaya, anginnya elos kanan kiri blank. Jadi kalau ada apa-apa runyem banget runyem. Oke, kita lanjut ke pos 2. Oke, sahabat lestari, kita sekarang sudah sampai di area pos 2. Lumayan cuaca mendung ya. Jadi pos 2 ada di belakang saya. Dan di situ pos 2. Nah, di sini juga tempat ngecampnya. Jadi pemandangan di pos 2 kayak gini. Nah, ini area pos 2 dominan alang dan di sini ada view lincingnya. Nah, di belakang itu cuman mulai kabut ya, jadi kurang pas. Jadi gini, untuk di jalur di pos 2 ini mau ke puncak, akses ke puncak itu ada dua. Yang satu pos 2 Sabana itu yang lurus ya, yang sebelah pos 2 itu naik terus. Kalau yang lincing yang ini, nah, ada plakat biru ini, di bawahnya ada jalan setapak masuk. Ngikutin itu aja nanti sampai di bawah kaki Gunung Lincing. Nah, di situ nanti naik ya. Cuman kalau posisi cuacanya kurang bersahabat, disaranin sih lewat Sabana. Karena di Sabana itu lebih landai dan lebih aman. Misalkan ada badai, ada apa itu lebih aman karena dia ada di lembah. Tapi kalau di Gunung Lincing, Bukit Lincing ini, itu konturnya ya itu tadi kayak Gunung Piramid Bondowoso ya. Jadi kalau jalurnya itu pas di tengah, kanan kirinya blank, tapi dan kalau ada angin kencang atau badai itu sangat bahaya sekali. Apalagi kalau hujan ada petir, ya. Jadi sering saya ingatkan kalau hujan, walaupun nggak ada intensitas petir, perangkat elektronik yang mengandung sinyal itu dimatikan, di off kan. Karena di lincing ini puncaknya itu medan magnetnya gede.
Jadi ya nggak di Gunung Lincing aja, di sepanjang jalur sampai puncak sampai ke bawah lagi kalau hujan petir nanti dimatikan, jangan dinyalakan kalau nggak emergensi. Itu aja pesan saya ya, setiap pendaki-pendaki yang briefing di pos itu saya pesan seperti itu, karena ya udah beberapa kali musibah disambar petir ya. Ya rata-rata mereka ngantongin HP-nya nyala dan dengerin musik gitu. Jadi memang karakter petir itu kan membabi buta, nggak harus yang pegang HP, nggak harus. Buktinya pohon aja nggak pegang HP disambar petir ya kan. Nah itu, jadi antisipasi untuk petir di saat hujan dimatikan semuanya untuk perangkat elektronik, jangan dinyalakan kalau nggak emergensi. Ini saya jelaskan, ini yang jalur Lincing. Di sini ada tandanya plakat dan ini ada plakatnya percabangan ya. Yang kanan itu ke Lincing, yang Sabana ke sini. Oke, sekarang ini di pos 2 ini kebetulan kita ada beberapa pendaki. Ini teman-teman ada yang juga dari mana? Dari Kalimantan ya? Kalimantan, Blitar, semua ada di sini. Nah, mereka juga merasa miris karena apa? Pendaki sekarang itu tidak peduli dengan sampahnya. Minimal bawa sampah kalian sendiri. Kalau taruh di sini ya bener, sebenarnya niatnya bagus, dibungkus, dijadikan satu tapi nggak dibawa turun, ditaruh di sini. Nah, sedangkan di sini kan ada monyet. Nah, monyet kalau udah sepi pasti acak-acak sampah. Contohnya ini kayak yang sebelah sana. Nah, itu kelihatan sampah. Itu sebenarnya udah dibungkusin, tapi ditinggal, nggak dibawa. Mending dibawa aja sampai di parkiran, taruh di parkiran. Biasa diolah sama pengelola parkir, diolah, plastiknya disendirikan, diolah kembali. Yang nggak bisa didaur ulang nanti dibakar. Tapi kalau di sini lihat nih, itu sampah, itu sampah botol, sampah tisu. Makanya kenapa sih tisu basah tidak boleh dibawa? Ya itu sampah yang paling ulet di sini ya, selain sampah botol, sampah plastik, itu sampah tisu basah. Karena tisu basah itu sampai beberapa tahun itu nggak akan hancur. Nah, jadi untuk teman-teman pendaki, tolong sampahnya minimal bawa sampah kalian sendiri turun ya. Yang benar itu kalau dulu kan sampah bawa turun, kalau sekarang kalau bisa sampah bawa pulang itu malah lebih bagus ya. Tapi kan tidak seperti segitunya juga. Bawa turun dikumpulkan di pos pendakian atau di parkiran. Nah, di parkiran biasanya di tempat sediaan tempat. Jadi kita jaga sama-sama biar selain vandalis itu ya. Ini sebenarnya tujuannya benar. Tujuannya dia nulis itu benar. Yang salah caranya. Kecuali kalau dia pakai plakat kayak gini, nggak apa-apa. Tapi kalau udah nulis kayak gini, ini sudah masuk vandalis. Tujuannya benar, nunjukin arah sumber. Nah, jadi untuk ke depan, untuk teman-teman pendaki di gunung manapun, terutama sampahnya, selain mentaati protokol kesehatan, peraturannya, pendakiannya, sampahnya ini terutamanya. Ini banyak. Ini teman-teman yang dari Kalimantan, Blitar. Ini kebetulan kuliah di Malang. Ini mungkin kalau 2-3 tahun lagi dia tetap di Malang, mungkin dideportasi dari ini, mutasi dari Kalimantan. Dan di sini juga ada yang dari Depok ya. Ini teman-teman dari Depok. Ini temennya yang 2 tadi yang turun, yang salah obat tadi ya, naik gunung kompornya ditinggal. Ini gara-gara naik gunung ketinggalan, ini gara-gara satu itu aja tuh. Itu tersangkanya ya dari berangkat, jadi harus benar-benar di packing untuk peralatan semuanya ya, selain dari pakaian, P3K sama ini apa ini namanya perlengkapan masa. Nah, oh ya, ada satu lagi. Jadi kalau di area camp di Gunung Mantap punya ada monyetnya, itu jangan meninggalkan tenda atau makanan yang tergeletak. Ini contoh yang salah ya. Ini kebetulan ada contoh salah. Nah, ini itu ya tergeletak semua. Ini kalau ada monyet itu pasti diambil. Nah, ya kan. Nah, ini kokinya yang nggak primpen, ini kokinya. Nah, jadi kalau di sini sampah itu sebenarnya ya itu tadi, acak-acak sampah juga bisa ngambil barang karena sudah terbiasa.
Makanya saya bilang jangan ngasih makan. Mereka itu nggak dikasih makan, mereka bisa ngasih makan sendiri. Karena kalau sering dikasih makan, interaksi dengan manusia, mereka nggak akan takut sama manusia. Yaitu tadi mepet-mepet ambil, tadi mentimun yang diambil, mentimun satu udah dibawa lari, ya kan? Kecil sekarang, tapi tidak menutup kemungkinan pas karier nanti bawa lari. Itu aja pesan saya. Jadi disiplin di saat meninggalkan tenda, dan ini jangan ditinggal kondisi terbuka atau dirapikan semuanya, dan jangan meninggalkan tenda tanpa penjagaan. Itu aja. Oke. Jadi di pendakian jalur lawang itu ya memang sih karakter gunung semuanya pasti jalannya nanjak. Tapi yang penting dari awal kita mempersiapkan semuanya, dan selama pandemi disarankan untuk mematuhi protokol kesehatan, bawa masker, sanitizer, satu orang satu tenda, itu protokol wajibnya. Dan di link registrasi pendakian Arjuna Welirang itu udah ada, mulai portal pertama itu dibaca aja. Banyak yang tanya lewat via WA, telepon, tanya Pak ini bla bla bla, ini Pak ini peraturannya ini. Bah, seharusnya sebelum yang ditanyakan itu di link registrasi itu tuh ada semuanya. Itu yang peraturan yang valid. Informasinya malah lebih lengkap di link registrasi itu, mulai portal pertama sampai di kolom tujuan. Di kolom tujuan Arjuna Welirang di bawahnya itu ada tulisan hijau. Itu benar-benar wajib. Mulai jam pelayanan, jam registrasi, jam ACC admin, ya, sampai kontak personil setiap pos itu semuanya ada di situ. Dan untuk jam pelayanan di pos-pos pendakian, khususnya jalur lawang, di situ juga ada kan pelayanan pos pendakian jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Di luar itu kita nggak melayani, harus registrasi atau ambil KTP besoknya. Yang 24 jam itu penjagaan sama emergensi. Nah, jadi diusahakan naik dan turunnya di jam pelayanan, karena kalau di jam pelayanan kita backupnya lebih maksimal. Terus prosedurnya kita juga kan ngecek barang, ngecek ini, itu lebih maksimal. Jadi sampai benar-benar masuk kawasan itu udah melalui pengawasan ketat dari petugas yang di pos penjagaan. Jadi kita bukan ribet ya, bukan ribet masalah aturan. Karena kalau dibuat mudah, semakin banyak pelanggar. Yang ribet aja pelanggarnya banyak, apalagi yang mudah, ya kan? Jadi ya itu dah. Kami di lapangan hanya menjalankan tugas. Tugas kami menjalankan di lapangan, selain pengamanan hutan, kita juga pelayanan kita di lapangan, kita melaksanakan pengamanan pengunjung. Bila ada pengunjung atau oknum yang melanggar di dalam kawasan konservasi, dan di musim kemarau kalau bisa jangan membuat api unggun. Tanpa api unggun pendaki itu nggak mati kok, karena dia dari berangkat dari bawah itu udah bawa sleeping, bawa jaket, kan udah banyak penghangat, ya kan? Jadi makanya kenapa di pos perizinan itu kita perketat pemeriksaan barang, ya untuk antisipasi insiden-insiden atau meminimalisir insiden di lapangan, dan itu untuk kenyamanan dan keamanan kita bersama. Oke, jadi itu pesan saya. Jangan lupa subscribe dan like dan sebarkan ke teman-teman kalian untuk informasi ini, mulai part pertama, part kedua, ya, nanti part ketiganya dari pos 2 ke pos 3 nanti. Kita bertahap ya. Salam lestari.